kami berdoa kepadamu. Terima kasih untuk hari ini. Kami sangat bersyukur karena 2000 tahun yang lalu Engkau bangkit dari kami. Kami bersyukur karena kami menerima penghormatan dan martabat sebagai anggota kerajaan surga. Kami berdoa Tuhan Yesus, hari ini ada sepenggal firman Tuhan. Saya yakin bahwa Tuhan telah mempersiapkan diri Tuhan sendiri untuk menyampaikan kepada kami. Urapi kami seberapa banyak kami ada di sini, supaya ini menjadi berkat yang menguatkan kami justru di saat-saat seperti sekarang. Dan juga berdoa untuk teman-teman kami, anggota jemaat lain yang juga saat ini sedang duduk bersama Tuhan. Tuhan, apa yang Tuhan lakukan dalam lawatan, dalam jamahan, dalam pernyataan hadirat Tuhan, amen, yang mengalir di tempat ini, mengalir juga di tempat lain. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Sembuhkan hamba-Mu di balik seluruh kemuliaan Tuhan. Biar Tuhan yang dimuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Jadi saya juga baru tahu kalau hari ini saya firman. Tapi ya Tuhan sudah atur semua. Kira-kira 4 hari yang lalu saya bertemu dengan 2 orang teman yang direferensikan sama Mark. Karena salah satu teman ini perempuan, dia kesurupan. Dan kesurupannya hampir 2 minggu berturut-turut. Karena dia katakan bahwa ketika menyan itu tercium sama dia langsung kesurupan. Saya agak sedikit ragu dengan kondisi saat ini untuk datang ke rumahnya. Jadi saya periksa dulu kondisi dia lewat Mark, karena Mark lebih kenal dia. Dan saya bilang, bagaimana kalau di gereja? Gitu, di pastori. Karena nanti saya takut manifestasi dari kekuasaan setan bekerja, saya pikir lebih baik di situ. Dan mereka datang, dan saya mulai diagnosa sedikit dengan firman tentang kehidupan kerohanian si perempuan ini. Lalu Mark ada di situ dengan satu orang namanya Safat, laki-laki juga temannya, dan kami mulai diskusi. Tiba-tiba si perempuan ini manifestasi dan dia mulai lihat-lihat saya, dan mulai kelihatan, dan saya langsung, Tuhan bilang itu dia. Dan saya bilang, siapa kamu? Dan dia mulai menggerang-gerang, dan saya duduk di depan dia. Saya tuduh dia dengan semua kebenaran firman, bahwa dia sudah dikalahkan, bahwa kalau saya dekat sama Tuhan, dan saya yakin hari ini saya dekat sama Tuhan, maka kalau saya lawan kamu akan lari dari saya. Dan dia bilang sama saya, tidak bisa, saya akan bunuh orang yang saya tumpangi. Saya bilang sama dia, jangankan kamu bunuh, kamu lewati saya aja kamu nggak bisa. Dan dia mulai cerita tentang identitas. Saya bilang, stop, jangan kamu ngomong itu, saya nggak peduli kamu siapa. Dan saya mulai berdiri, dan saya tumpang tangan sama dia, saya berbahasa roh, dan saya tangking dia, dan habis semua. Puji Tuhan. Dan dia mulai merasa kelegaan. Dan sejak si iblis itu dikeluarkan, ada 3 jam, saya menyatakan firman Tuhan kepada dia, dan dia terima Tuhan Yesus. Dia percaya Tuhan Yesus, dan dia bilang, Om, saya dulu orang Katolik, saya dulu punya agama yang baik, tapi saya tidak pernah merasakan jamahan Tuhan yang seperti ini. Saya minta Roh Kudus datang sama dia, dan dia mulai langsung dia berglosolali di situ, dan saya mendapat kemenangan luar biasa. Amin. Kemudian Mark, dia menyajikan sedikit makanan juga, kami berdoa, tiba-tiba mereka pulang dan sepi di rumah, tidak ada siapa-siapa. Yang saya rasa itu adalah keletihan. Biasanya orang dengan pelayanan begitu ada sedikit dampak ya, secara psikologis, secara spiritual juga. Saya sedikit capek, dan saya tanya sama Mark sebelum dia pulang, saya bilang, apa yang kamu rasa sekarang? Apa? Cuma kemuliaan nama Tuhan. Betul, cuma kemuliaan nama Tuhan. Dan sepanjang mereka pulang, Mark juga pulang, saya sendiri, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, begitu besar kuasa Tuhan.
Dan saya terus berdoa, dan tiba-tiba Tuhan itu memberi semacam suara juga sama saya. Dia bilang, kamu ingat, kuasa saya itu cuma impartasi. Tapi saya adalah pribadi. Dan mana yang penting? Kamu bergaul dengan impartasi kekuasaan yang saya berikan sama kamu, atau kamu mengenal saya secara pribadi. Dan saya mulai berdoa, Tuhan, tidak ada orang yang lihat. Tidak ada stadion yang bergemuruh menepuk tangan dari hasil itu semua. Dan Tuhan bilang, ini saatnya kamu merenungkan apa yang terjadi saat yang barusan lewat. Dan saya mulai merenungkan itu, dan saya pikir, terlalu banyak orang Kristen, dia memanifestasikan kecenderungan, ketergantungannya kepada kuasa yang hanya impartasi. Tapi dia tidak mengalihkan dirinya untuk melihat persekutuannya bersama Tuhan. Impartasi itu artinya pernyataan, ya. Pernyataan. Kalau orang dapat kuasa Roh Kudus, itu pernyataan, a gift, pemberian dari Tuhan. Tapi kita lihat sekarang, saya lihat misalnya di Kisah Rasul 1, ya. Itu Kisah Rasul 1 itu luar biasa. Pada zaman akhir akan diberikan kuasa sama kita, katanya. Supaya kita berkuasa dan menjadi saksi di banyak tempat di dunia ini. Lalu kemudian saya lihat lagi, misalnya Kisah Rasul saya lupa, Kisah Rasul berapa? Kisah Rasul 9 ayat 12, ya. Itu tentang sapu tangan Rasul Paulus itu bisa menyembuhkan orang sakit. Bahkan dibilang roh-roh itu, roh jahat itu keluar dari situ. Dan saya mulai berpikir, apakah kuasa itu ada di sapu tangan itu? Dan Tuhan mulai menyatakan, bukan. Kekuasaan itu ada pada penggunanya. Ada pada penggunanya, bukan pada sapu tangan itu. Dan kemudian saya melihat lagi, Tuhan memberi keistimewaan sama kita. Ternyata impartasi kekuasaan Tuhan itu hak yang paling istimewa yang diberikan sama kita. Sangat istimewa, penuh dengan kekayaan kuasa yang membuat kita jalan dalam kemenangannya. Tapi, kembali kepada tapinya, seberapa jauh kita punya persekutuan dengan pribadi yang memberikan impartasi itu. Itu penting bagi kita. Mari kita lihat di satu kisah, ya, ini cocok untuk anak-anak juga. Hakim-Hakim 16 tentang Simson, ya, Simson. Hakim-Hakim 16 mulai dari ayat 4. Saya aja yang bacakan. Sesudah itu Simson jatuh cinta pada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin pada perempuan itu sambil berkata, coba bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar. Dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia? Ayat 6 lah kita langsung. Lalu berkatalah Delila kepada Simson, ceritakanlah kiranya kepadaku karena apakah kekuatanmu demikian besar dan dengan apakah engkau harus diikat untuk ditundukkan? Jawab Simson kepadanya, jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru yang belum kering, maka aku menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Lalu raja-raja orang Filistin membawa 7 tali busur yang baru yang belum kering kepada perempuan itu. Lalu ia mengikat Simson dengan tali-tali itu. Sedang di kamar itu ada orang bersiap-siap. Ayat 9. Kemudian berseluruh perempuan itu kepadanya, orang Filistin menyergap engkau, Simson. Tetapi ia memutuskan tali-tali busur itu seperti tali rami terbakar putus apabila kena api. Dan tidaklah diketahui di mana kekuatan Simson. Nah, ini berulang-ulang terjadi karena Simson dia orang yang mendapatkan impartasi, mendapat kekuasaan dari Tuhan sehingga dia hidup menjadi nazir Allah. Dan itu sudah dinubuatkan ketika dia masih di dalam kandungan ibunya. Dikatakan kekuatannya itu akan terkumpul di panjangnya rambut Simson. Tapi kesadaran dia tentang dia adalah seorang yang khusus, yang dikhususkan Tuhan, tidak serta-merta menghalangi dia untuk hidup tidak kudus. Dia lupa
dia lupa tentang kedudukannya. Dia ketemu dengan Delilah yang bukan orang sekaumnya. Delilah itu orang yang tidak kenal Allah. Delilah itu orang yang bertentangan dengan semua kebudayaan dan agama yang dianut oleh Simson. Dia orang Venesia di Siro, ya, Siro Venesia. Nah, tetapi ayat 17, ya, ayat 16, ayat 15, berkatalah perempuan itu kepadanya, bagaimana mungkin engkau berkata, aku cinta kepadamu, padahal hatiku tidak tertuju kepadamu. Sekarang telah 3 kali engkau mempermainkan aku dan tidak mau menceritakannya kepadaku. Karena apakah kekuatanmu demikian besar? Jadi udah beberapa kali diminta rahasianya bagaimana Simson itu bisa ditaklukkan dengan mengikat tali, dan sering kali dilakukan itu. Dan sementara Simson bilang, kamu selalu bohong. Kamu teriak orang Filistin datang dan saya mulai untuk bersiap-siap melawan mereka, ternyata tidak ada. Dan semua putus. Dan Delilah mulai berpikir, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Dan dia mulai merayu. Ayat 16. Ya, dia bilang, bagaimana mungkin engkau berkata, aku cinta padamu, padahal hatimu tidak tertuju kepada aku. Nah, ayat 16. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Delilah terus dia nangis berhari-hari seolah-olah dia sedih, padahal hatinya penuh dengan pengkhianatan. Ya, dia pura-pura, dia desak, dia minta terus. Maka sebagai istri yang terus marah, yang terus menangis, merengek-rengek, ya, merayu dia, minta, mukanya pura-pura penuh dengan kedukaan, mana ada suami yang tidak tahan? Mana ada suami yang tidak tahan? Lalu ayat 16 itu dibilang, lalu perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya, terus mendesak-desak dia, maka ia, Simson, tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Jadi dia terlalu iba sama Delilah. Dia jatuh belas kasihan sama Delilah. Ya, hatinya sudah mulai dikuasai oleh iblis. Hatinya penuh dengan kekuasaan setan. Diimpartasikan kekuasaan itu juga sedikit. Ya. Ayat 17, maka diceritakanlah kepadanya segala isi hatinya. Katanya, kepadaku tidak pernah kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Nah, akhirnya diceritakan rahasianya, bahwa kekuatannya itu ada di rambut panjangnya. Dia tidak lagi mengingat pesan-pesan Tuhan, dia tidak lagi melihat perintah-perintah Tuhan atas hidupnya oleh karena sebuah kehidupan yang salah. Dia mengambil hal-hal yang kotor, yang najis, yang tidak kudus, mendapatkan kehidupannya, dan dia hidup dengan orang-orang seperti itu. Nah, ayat 18 dan selanjutnya, ketika dilihat Delilah bahwa segala isi hatinya telah diceritakan kepadanya, disuruhlah memanggil orang, dan akhirnya dia dicukur. Nah, ayat 20, lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau, Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya, serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan merontak lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Ayat 21, dan terus menyatakan bahwa dia ditangkap dan matanya dibutakan. Ya, ditangkap, ditahan sama orang-orang Palestina dan dibutakan. Dan saat itu seluruh kekuatannya lenyap. Dan Tuhan menuntun saya. Saya pikir, Tuhan, apa sih cerita dari hal ini? Apa yang saya bisa dapat dengan misalnya korelasinya hari ini?
tentang Tuhan yang telah dibangkitkan 2000 tahun yang lalu. Hari ini saya baru berikan beberapa firman pada teman-teman, menyatakan, hey, kamu lihat pembebasan yang luar biasa yang punya aspek kekal, kemudian kamu hidup dalam anugerah dan keselamatan itu sepasti yang Tuhan berikan, tinggal kamu pelihara hal itu. Mereka ada yang bilang amin, ada yang bilang puji Tuhan, kayak gitu. Dan saya terus bergumul, ini apa Tuhan? Ini apa Tuhan? Nah, orang-orang banyak hari-hari ini, orang-orang Kristen, mereka cenderung pada impartasi kekuasaan, sehingga hidup mereka hampir-hampir sama seperti Simpson. Simpson setiap kali diikat rambutnya dengan berbagai kualitas kekuatan dari tali-tali yang dipakai oleh Delilah. Dia hanya bilang begini, kamu mau lakukan apa? Terserah. Saya udah tahu kok kontak saya dengan impartasi kekuatan Tuhan kasih sama saya. Tinggal saya kontak kekuatan itu, dia bangkit, ya, turn on, tinggal dinyalain, dan kekuatan itu mulai berkuasa atas dia. Berkuasa atas dia. Sebegitunya dia berpikir. Satu hal yang kita lihat di sini, selama panjang rambut itu yang ada di kepala Simpson, maka kekuatan Tuhan tidak pernah beranjak dari dia. Sekalipun, meskipun bagaimanapun kehidupannya tidak benar. Hari ini banyak orang yang berkata tentang kekuasaan Tuhan, tentang impartasi kekuasaan itu, tentang pengurapan yang terjadi sama mereka. Tetapi ada banyak juga orang yang bisa mengusir setan, itu kata Tuhan. Setan itu pergi, bisa menyembuhkan orang itu sembuh. Banyak lagi hal-hal mujizat yang terjadi. Tapi kita harus tahu sejauh mana kehidupan kita yang membuat kita mempersekutukan diri dengan pribadi yang memberikan dan memiliki kekuasaan yang diberikan sama kita. Itu penting sama kita. Amin. Tuhan memperlihatkan kejelasan hidup melalui Simpson. Dia begitu asiknya dengan kekuasaan itu, sehingga dia mengabaikan persekutuannya dengan pribadi Allah Bapa yang sudah menubuatkan dia, yang membawa dia, yang menetapkan dia menjadi nazir Allah. Seketika Tuhan keluar dan kekuatannya lenyap daripada dia. Nasib Simpson akhirnya sangat-sangat ironis, tidak sebagaimana yang menjadi tujuan Tuhan. Nah, apa yang saya mau bilang hari ini tentang kita semua, mari kita tingkatkan pengenalan persekutuan kita dengan pribadi Tuhan, pribadi Yesus yang lebih besar lagi. Kalau saya lihat Delilah, dia begitu hebatnya, berhari-hari, mungkin berbulan-bulan, mungkin tahun, dia terus-menerus ingin menggapai sebuah rahasia yang disingkapkan Simpson untuk mengetahui apa kekuatannya. Saya melihat ini juga hal yang baik yang bisa kita lakukan. Kalau kita mau mengakui atau meningkatkan persekutuan kita dengan Tuhan, mari kita seolah-olah seperti Delilah secara rohani. Kita datang sama Tuhan berhari-hari, kita membagikan waktu bersama Dia, kita bergaul bersama Dia, meningkatkan doa kita, meningkatkan pekerjaan roh atas kita untuk mengiluminasi, untuk mengambil, memberikan pencerahan bagaimana semakin kita mengerti firman Tuhan. Kita bisa mendapatkan impartasi kekuasaan Tuhan, tapi kekuasaan itu bisa berhenti ketika persekutuan kita dengan pribadi Tuhan itu tidak terpelihara dengan baik. Tapi kita bisa mendapatkan impartasi kekuasaan Tuhan setiap hari, setiap saat, kalau kita meningkatkan hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, itu yang kita mau. Mari kita merengek-rengek sama Tuhan. Mari kita mulai menangis untuk Tuhan dengan jujur di hadapannya dan bilang, Tuhan, saya mau lebih lagi menangkap pribadi Tuhan untuk dipersekutukan dengan hidup saya lebih besar daripada semua kekuasaan yang Tuhan berikan kepada saya sebagai tempat yang istimewa yang Tuhan pilih untuk kita. Nah, itu yang saya lihat. Hari ini Tuhan bangkit. Murid-murid Tuhan hampir kehilangan arah hidupnya. Mereka berpikir Tuhan itu mati
dan lenyap. Dia tidak ingat pesan-pesan Tuhan tentang 3 hari kemudian aku akan bangkit. Orang-orang penuh kedukaan, mereka lari ke dalam sebuah ruangan, mereka tidak mau lari keluar, sama seperti hari ini. Lebih ngeri lagi, mungkin tiba-tiba saja mereka bisa diseret dan dibunuh oleh pemerintahan Romawi saat itu, dan bahkan oleh sebangsanya, orang-orang yang ahli-ahli Taurat. Mereka duduk gemetar, mereka berpikir nasib saya seperti apa. Tetapi kemudian Tuhan bangkit. Kebangkitan Tuhan bukan menunjukkan kekuasaan pribadinya, tapi menunjukkan pribadinya yang lebih besar daripada kekuasaan itu. Hari ini dia mau mengetuk kita masing-masing untuk bilang, ini loh saya secara pribadi. Mari kenal saya lebih lagi. Maka kamu akan kuungkapkan seluruh masa depanmu, keluargamu, pekerjaanmu, keuanganmu, kesehatanmu, dan semua Tuhan kasih sama kita. Tuhan bangkit. Mari kita tingkatkan hubungan pribadi kita dengan Tuhan lebih besar, sehingga kekuasaan yang diberikan sama kita pun bertumbuh, dan semakin pelayan kita dapat memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Bapak untuk firman-Mu. Berdoa Tuhan Yesus, biar kami dapat memuliakan Engkau. Kami minta